Jadi jangan dikira kulitnya kulit, enggak, ini kulit yang ini yang Allah akan kembalikan nanti. Ya, mata yang seperti ini, telinga yang ini bukan yang seperti ini, tapi yang ini. Kalau bilang seperti ini berarti kan sesuatu yang lain begitu, yang menyerupai. Ini enggak, telinga yang ini yang Allah akan kembalikan. Ya, bibir, wajah, mata, hidung, pipi, tangan, kaki, perut, dada, ini yang Allah akan kembalikan nanti pada hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibadillah wa wajhillah wa marutatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alimu wa subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ilmil yaqin wa hakim yaqin ma'rufin wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil haniya wa haniya bani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu lana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atan min muqarrabin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati sahibil kitab Jawharatul Tauhid Asy-Syaikh Ibrahim Al-Aqami wa ila hadrati sahibil kitab Taqriratus Sabilah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kam wa ila hadrati Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumain wa sayyidi wa syaikhi wa murabbi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abi Bakar bin Salim wa ila hadrati Syaikhi Al-Baqi Haji Muhammad bin Haji Muhammad Usman wa syaikhi Abu Yawjad Tudrusi wa syaikhi Al-Hasan wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyaikhi wa masyaikhi masyaihi wa ila hadrati abi wa ummi wa farallahu lahum dhunubahum wa yuni darajatihim wa ala alaina min barakatihim wa amtara alaina wa isa karomatihim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat, ibu dan bapak yang berbahagia, bil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Dimaskul, Bapak Ketua RT beserta seluruh jamaah pengajian RT 8. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan keberkahan, kemudahan
Ibu dan Bapak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian yang pertama kitab Jawharatul Tauhid, dan kita telah sampai pada bait yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi. Di dalam bait yang ke-97 ini pengarang kitab Jawhar Tauhid akan menjelaskan kepada kita tentang masalah dikembalikannya tubuh ya, setelah hancur, setelah binasa. Beliau mengatakan waqul, dan ucapkanlah, yu'adul jismu, akan dikembalikan tubuh itu bitahqiqi, dengan tahqiq atau berdasarkan dalil, yakni yang bagi i'tiqadu anna Allah Ta'ala sayu'idul jisma i'adatan muhaqqaqatan la syakka fiha. Maksud daripada uraian tadi adalah yang bagi, selayaknya, sepantasnya kita sebagai muslim mukmin yang sudah balik dan berakal, agar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan tubuh, akan mengembalikan fisik manusia, akan mengembalikan tubuh kita di hari kiamat nanti, i'adatan muhaqqaqatan, dengan sebenar-benarnya berdasarkan dalil. Jadi bukan tubuh yang lain. Artinya setelah nanti kita manusia semuanya wafat, kemudian hancur, nanti di hari kiamat dibangkitkan, ini bukan tubuh yang lain, tapi tubuh yang ini. Tubuh yang ini, yang sekarang ada, yang sekarang berada, yang sekarang nempel dengan kita, tersusun dari tulang, daging, kulit, darah, dan sebagainya. Ini yang akan Allah kembalikan kembali. Bukan fisik yang baru, bukan. Jadi jangan dihayalkan, dibayangkan ada sosok baru, fisik baru. Enggak, ini tubuh yang ini. Cuman posturnya, kalau nanti ahli surga lebih tinggi begitu. Ya, dan usianya seumuran semuanya, sekitar 30 tahunan. Baik, karena kalau yang dibangkitkan, yang akan dikembalikan itu adalah fisik yang lain, ini hal yang batil, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena manusia melakukan ibadah dan maksiat dengan tubuhnya, tubuh yang ini. Kalau bukan tubuh yang ini, yang kelak nanti akan dikembalikan, berarti itu tubuh yang baru dong, yang belum pernah maksiat, belum pernah ibadah. Sedangkan nanti kan akan diberi pahala atas ketaatan, akan diberi ganjaran atas ibadah, akan diberi siksa atas kemaksiatan. Sedangkan yang dulu melakukan maksiat dan ibadah adalah tubuh yang ini. Maka yang nanti dikembalikan ya tubuh yang ini, mata yang ini, wajah yang ini, tangan dan kaki yang ini. Karena dengan tubuh yang inilah kita melakukan ibadah dan ketaatan ataupun nauzubillah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan di sini bitahqiq, dengan sebenar-benarnya, senyata-nyatanya berdasarkan dalil. An adamin, setelah adam, setelah tiada. Jadi setelah tubuh kita hancur, tiada, yang tersisa tinggal apa? Ada yang ingat? Ajbuz zanab, tulang ekor. Itu yang tersisa. Ya, itu yang tersisa. Begitu. La syakka fiha, tidak ada keraguan tentang dikembalikannya tubuh ini. Wa annal jismal mu'ada huwal jismul awwalu bi'aini. Yang dibangkitkan, yang dikembalikan adalah tubuh
yang awal, tubuh yang sekarang kita berada di dunia ini. La mislah, bukan seumpama tubuh yang ini, bukan. Jadi bukan sosok yang lain, bukan. Jadi jangan dibayangkan ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat, sosok kita ya adalah tubuh yang lain yang mirip dengan kita. Enggak. Tubuh yang inilah yang kelak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah yang seperti inilah yang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berdasarkan pendapat manusia ataupun perdebatan panjang, enggak. Ini berdasarkan dalil. Maka dikatakan di sini bitahqiq, ada dalilnya. Sebab hal yang seperti ini termasuk sam'iyat, hal yang wajib kita yakini, imani meskipun kita belum merasakan, tidak melihatnya. Sebab ada dalil yang menjelaskan hal tersebut, maka kita wajib menerimanya dan meyakininya. Wakila antafrikin, ada ulama yang mengatakan antafrikin setelah tercerai-berai. Jadi yang menjadi perbedaan pendapat itu bukan masalah dikembalikannya tubuh atau dibangkitkan kembali tubuh ini, disusun kembali tubuh ini, bukan itu ya. Kalau itu disepakati oleh semua ulama. Yang jadi perbedaan pendapat adalah tubuh kita ini setelah wafat itu hilang, tidak ada, ataukah bercerai-berai. Maksudnya gimana? Kita kan sekarang ini berupa jauhar. Jadi itu adalah susunan dari hal-hal yang kecil, begitu. Ada juznya, ada molekul-molekul yang kecil yang menyusun tubuh kita. Kita ambil saja misal dari tulang. Tulang ini susunan dari hal-hal yang terkecil. Kemudian ada daging. Daging adalah susunan dari hal-hal yang kecil juga sama, ya. Sebagaimana kita pahami bahwa hal yang paling kecil di dunia ini adalah atom. Maka kita pun susunan dari atom-atom itu. Atom itu kalau dalam bahasa ilmu mantik namanya jauhar fardun, ya, atom. Bagian terkecil di alam semesta adalah atom. Kita nih manusia susunan dari atom itu, ya. Tersusunlah kemudian daging, tersusunlah kemudian kulit, tulang dan sebagainya, termasuk rambut dan kuku. Nah, kemudian kita meninggal, atom ini oleh Allah dicerai-beraikan lagi, dipisahkan lagi, sehingga kita hilang sudah. Hilangnya itu menurut sebagian ulama adalah tafriq, tercerai-berai. Yang tadinya atom-atom itu tersusun sehingga membentuk manusia, ya, kemudian diuraikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya tafriq. Ada yang mengatakan manusia ketika mati ya hilang sudah, hancur. Bukan dicerai-beraikan, bukan diuraikan. Yang tadinya atom itu tersusun kemudian menjadi sosok manusia, menjadi tubuh manusia, lalu oleh Allah diuraikan kembali. Bukan itu kata sebagian ulama. Tapi memang ketika manusia meninggal kemudian tubuhnya dimakan oleh tanah dan hancur, kemudian hilang sudah. Nah, baik ulama yang mengatakan setelah manusia itu hilang, arti hilang sudah habis tubuhnya. Baik ulama yang mengatakan manusia itu tidak hilang tubuhnya, tapi dicerai-beraikan, diuraikan oleh Allah atom yang menyusun manusia itu. Menurut kedua ulama ini semuanya sepakat bahwa nanti akan dikembalikan tubuh itu. Akan dikembalikan tubuh itu. Kalau versi ulama yang mengatakan bahwa manusia itu hancur, hilang, kemudian habis, tidak tersisa setelah dia mati, tubuhnya dimakan tanah, kelak akan dikembalikan oleh Allah dengan fisik dan tubuh yang seperti dia hidup di dunia, bukan fisik dan tubuh yang lain. Bagi ulama yang mengatakan bahwa setelah manusia itu meninggal kemudian tubuhnya dimakan oleh tanah, itu tidak hilang tubuhnya, akan tetapi diuraikan, ya. Yang tadi tersusun dari atom-atom terkecil kemudian diuraikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dicerai-beraikan, nanti Allah kembalikan, Allah susun kembali itu
atom yang sudah Allah cerai-beraikan itu, jauhar yang sudah Allah cerai-beraikan itu, yang Allah uraikan itu akan tersusun kembali, disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi sosok manusia sebagaimana tubuhnya ketika di dunia. Jadi jangan dikira kulitnya kulit, enggak, ini kulit yang ini Allah akan kembalikan nanti. Ya, mata yang seperti ini, telinga yang ini bukan yang seperti ini, tapi yang ini. Kalau bilang seperti ini berarti kan sesuatu yang lain begitu, yang menyerupai. Ini enggak, telinga yang ini yang Allah akan kembalikan. Ya, bibir, wajah, mata, hidung, pipi, tangan, kaki, perut, dada, ini yang Allah akan kembalikan nanti pada hari kiamat nanti. Nah, ini kan kalau tidak dibahas di dalam ilmu tauhid, kalau kita mengaji nggak bakal paham ya. Cenderung ada yang memahami dibangkitkan dengan sosok yang baru, enggak, tapi dengan tubuh yang ini yang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini waqul, dan katakanlah yu'adul jismu, akan dikembalikan tubuh itu, baik manusia ataupun hewan ya. Bitahqiqi, berdasarkan dalil, muhaqqaqatan, senyata-nyatanya, tidak ada keraguan di dalamnya. An adamin, setelah tidak ada, setelah tubuh itu tidak ada, hilang. Wakila, dan sebagian ulama mengatakan an tafrikin, setelah cerai berai. Jadi paham di sini ya. Yang jadi perbedaan pendapat bukan masalah dikembalikannya tubuh, tapi dalam masalah setelah manusia itu meninggal, nah tubuhnya ini kemana? Hilang atau diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atom-atom yang menyusunnya. Itu ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan hilang, atau hilang sudah habis, entah kemana, dimakan oleh tanah. Ada yang mengatakan tidak hilang, tapi diuraikan, diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari susunan yang menyusun tubuh manusia itu. Ya, kalau kita agak sedikit kurang paham, ya, ibaratnya kayu saja dimakan raya. Ini kan kayunya habis, tapi kan ininya ada, apa namanya tuh, bubuknya itu ya, bubuk kayu kan ada tuh. Nah ini kan bubuk kayu yang asalnya adalah sesuatu yang menyusun kayu yang begitu sangat kuat dan kokoh. Setelah dimakan oleh rayap, ternyata kayunya habis, tapi kan bubuknya ada tuh. Nah inilah ibaratnya manusia kayak gitu tuh. Menurut ulama yang mengatakan manusia itu tidak hilang, ya, tidak adam, tidak binasa, tapi diuraikan, dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atom-atom ataupun hal-hal kecil yang menyusun tubuh manusia itu. Nanti akan disusun kembali oleh Allah, jadilah manusia kembali hidup begitu. Ada sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan kana qablakum raghasahu Allahu malan ay aktsara lahu minhu wa baraka lahu fihi." Rasul bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki yang hidup sebelum kamu, jadi umat terdahulu, yang diberikan harta yang begitu banyak oleh Allah dan Allah berkahi hartanya. Faqala li banihi lamma khudira, ketika laki-laki tersebut menghadapi sakaratul maut, detik-detik menjelang kematiannya, dia berkata kepada anak-anaknya, "Ayya abin kuntu lakum," kata sang ayah, di mata kamu sekalian aku ini ayah seperti apa? Anaknya menjawab, khairu abin, kau adalah sebaik-baiknya ayah. Lalu laki-laki itu berkata, fa inni lam a'mal khairan qat, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan kebaikan sedikit pun. Fa idza mittu fa ahrikuni, maka jika aku telah mati maka bakarlah aku. Summas tahkuni, kemudian sisa-sisa daripada tubuhku yang sudah hangus tumbuklah biar menjadi abu.
Summa daruni firihin asifin, kemudian tebarkan debu mayatku ketika angin sedang berhembus. Fafa'alu, maka setelah ayahnya meninggal, anak-anaknya pun melakukan sebagaimana pesan ayahnya, dibakar, kemudian sisa-sisanya tulang belulangnya ditumbuk, dihancurkan, lalu ditebarkan, ya, dibuang ketika angin sedang berhembus. Apa yang terjadi? Hilang, habis, kan begitu. Fajama'ahu Allah, nanti di hari kiamat debu-debu yang sudah bertebaran dan pergi entah kemana akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disusun kembali jadi manusia. Lalu Allah bertanya kepada hambanya itu, kata Allah, ma hamalaka ala hadza, apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Faqala, hamba itu pun menjawab, makhafatuka, aku melakukan hal demikian karena aku takut kepadamu. Fatalaqahu bi rahmatihi, maka Allah pun memberikan kasih sayang kepada hambanya dan Allah mengampuni hamba tersebut. Subhanallah. Ini dalil berarti ketika manusia sudah hancur, hilang, ya, entah itu hilang artinya habis semua tubuhnya atau dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuraikan dari hal-hal yang menyusun tubuh manusia itu, tetap akan disusun kembali oleh Allah, akan diciptakan kembali oleh Allah, fisik sebagaimana fisik dulu ketika dia di dunia. Ini hanya sebatas gambaran, ya, akan apa yang terjadi nanti di hari kiamat, bahwa semua yang sudah hancur binasa akan kembali dikembalikan tubuhnya secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan difahami, oh kalau begitu saya pengen kayak gitu aja dah, kalau nanti dibakar, nanti disebarkan debunya, pengen kayak gini. Gak bisa. Ini syariat umat terdahulu, beda dengan syariat umat Nabi Muhammad SAW, gak sama. Nah, dari dua pendapat itu mana yang paling kuat? Apakah fisik manusia atau tubuh manusia itu hancur secara total atau hanya diuraikan oleh Allah? Pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad, annahu yan'adimu bil kulliyati, bahwa tubuh manusia itu memang hilang, hancur binasa, bukan diuraikan, bukan terurai, begitu. Ini pendapat yang kuat, ya. Tapi keduanya pendapat ulama. Cuman kalau kita bilang mana yang paling kuat, jawabannya pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa tubuh manusia, fisik manusia, tubuh hewan itu hancur, hilang, binasa. Yang tersisa apa? Tunggir, tulang, ekor aja bu. Kalau tunggir mah banyak, tunggir mah ya, ada dagingnya, tulangnya doang, tulang ujungnya, tulang ekor, ujung tulang punggungannya gitu ya, ujung tulang punggung paling bawah nih ujungnya nih, begitu. Seandainya tumbuh ekor, dari situ akan keluar, seandainya itu ajibuz zanab. Yang lainnya hancur, sudah hilang kemana, bukan terurai atau diuraikan atau tercerai-berai, bukan itu. Ini kalau kita ambil pendapat yang paling kuat. Tapi meskipun demikian, karena ada ulama yang mengatakan enggak, bukan hilang tapi diuraikan oleh Allah, nanti akan disusun kembali, itu pun tidak salah. Yang terpenting adalah kita yakini bahwa Allah akan mengembalikan tubuh, ya, setelah hancur atau setelah tercerai-berai atau setelah hilang binasa. Bait yang ke-98 masih ada kaitan dengan yang 97. Mahdaini lakin dal khilafu khussa bil anbiya wa man alaihim nusa. Mahdaini, dalam keadaan Adam dan Tafrik itu murni keduanya. Adam dan Tafrik. Jadi Adam itu hancur binasa. Kalau Tafrik tercerai-berai, terurai, begitu. Dua-duanya murni.
Artinya apa? Ketika dikembalikan tubuh, baik menurut ulama yang mengatakan tubuh manusia itu sudah hilang, adam, tidak ada, atau ulama yang mengatakan tubuh tetap ada tapi terurai, tercerai-berai. Nah, menurut dua versi ini tetap akan dikembalikan mahdo ini murni, arti murni dengan fisik yang sama seperti fisik dia di dunia, bukan sosok yang baru, bukan. Sekali lagi, bukan sosok yang baru, bukan tubuh yang baru, tapi tubuh, sosok, dan fisik yang sama ketika di dunia. Itu maksudnya. Lakin tetapi zal khilafu, perbedaan pendapat ini yaitu antara adam dan tafriq, antara binasa atau terurai, tercerah, terpecah belah atau tercerai-berai. Nah, ini tidak berlaku bagi orang-orang yang memang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh mereka tidak hancur. Jangankan hilang, terurai saja tidak tubuh mereka. Ya. Siapa mereka? Satu, bil anbiya, para nabi. Para nabi jasadnya sampai sekarang masih ada di kubur mereka. Tidak hilang, hancur atau terurai, tidak. Ya. Kalau dalam bahasa fisika dan ilmu fisika atau kimia itu lebih condong kepada faham terurai, ya. Bagi yang dulu pernah belajar kimia atau fisika pasti ingat ya bahwa tubuh manusia ataupun hewan ataupun materi apa saja itu akan mengalami penguraian, ya. Ada yang terurai oleh tanah, ada yang terurai oleh bilatung, cacing dan lain sebagainya. Nah, para nabi tidak, tubuh mereka tetap utuh meskipun sudah wafat sekian ribu tahun. Kemudian pengecualian yang kedua adalah wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Siapa yang mati syahid itu? Kullu maktul ala haq, setiap orang yang terbunuh di atas kebenaran meskipun tidak di dalam peperangan. Golongan ketiga adalah muazzin, orang yang suka mengumandangkan azan, tapi dengan syarat ihtisaban, azannya karena Allah, bukan karena ingin dapat upah ataupun pujian, tapi karena Allah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan paling minimal selama 7 tahun azan tidak terputus. Ini jika meninggal insya Allah jasadnya tidak terurai atau tidak hancur atau tidak binasa, jasadnya tetap utuh. Golongan yang keempat ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Golongan yang kelima hamalatul Quran al-mulazimina litilawatihil amilina bima fihi, orang-orang yang menghafal Quran, yang selalu membaca Quran dan mengamalkan isinya serta mengagungkan Al-Quran. Itulah beberapa pengecualian orang yang tidak binasa, tidak terurai tubuh dan fisik mereka setelah meninggal. Dan ini terbukti kan? Terbukti. Sekarang zaman canggih, zaman media sosial, zaman virtual, zaman sosial media, berapa banyak kejadian-kejadian aneh, ya, fakta-fakta yang mencengangkan ketika kuburan digali, ya, makam kemudian dipindahkan, ternyata ada beberapa jasad yang masih utuh meskipun sudah mati sekian puluh tahun. Ini kan real fakta begitu. Nah, mereka ini berarti salah satu dari golongan yang tadi. Kalau bukan nabi, ya berarti mereka penghafal Quran, atau mereka ulama yang mengamalkan ilmunya, atau mereka muadzin, ya, begitu, atau mereka yang mati syahid, begitu, bisa saja. Nah, kira-kira mau pilih yang mana nih? Ya, kalau masuk ke dalam golongan nabi nggak mungkin ya. Baik, ulama enggak juga. Hafal Quran enggak juga. Syahid nah, bisa jadi ya syahid. Ya Allah, insyaallah. Paling yang bisa diusahain nih adzan ya. Muadzin ya.
harus continue. Nggak apa-apa kalau bolong sekali karena uzur mas sakit atau sibuk ya, tapi tetap diusahakan continue selama 7 tahun dan tidak ada yang diharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fi i'adatil arad wallahu a'lam bissawab.